Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semuanya sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Sudah. Alhamdulillah. Nabila, Aulia, Mita, Fadila, Hilda, Felin, Vera, Ceril, Kaila, semuanya sehat nggih? Alhamdulillah. Anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang beriman kepada Allah melalui Al-Quran. Kita masuk menu kelas kita nggih? Terlihat? Materinya terlihat nggih? Nggih. Nanti silakan mengisi absennya setelah belajar dan nanti penilaiannya dikerjakan setelah kita melakukan pembelajaran. Sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita pelajari hari ini manfaat, barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Berdoa bareng-bareng ya. Ya, kita berdoa seperti biasanya. Ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita masuk ke materinya nggih. Materi kita hari ini beriman kepada Allah melalui Al-Qur'an. Kemarin kita sudah belajar materi tentang beriman kepada Allah melalui alam semesta. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah melalui Al-Quran. Terlihat materinya? Kelihatan. Kelihatan, boleh. Anak-anak, di layar kalian yang terlihat apa? Al-Quran. Oke, benar. Jadi hari ini kita akan belajar mengenal Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan beberapa tujuan pembelajaran kita anak-anak. Yang pertama, saya sangat berharap kalian itu paham dan memahami arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dapat menjelaskan iman dan mengenal Allah itu melalui lingkungan kalian, ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah kalian, yang ada di sekitar sekolah kalian, dan kalian mampu menjelaskan bahwa Allah itu ada melalui Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Di antaranya adalah yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 102, kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 24, berikutnya dalam surat At-Toha ayat 14. Jadi kita akan belajar 3 surat ini nanti.
Yang pertama surat Al-An'am ayat 102. Surat Al-An'am ayat 102. Kita baca bareng-bareng ya. Ayatnya sudah dilihat? Ayo dibaca bismillah dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Pintar, kelas 4 bacanya sudah sangat bagus. Artinya yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Jadi anak-anak, dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Maka kita harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang ayat yang kedua. Surat apa tadi? Surat Al-Hasyr ayat 24. Kita baca lagi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Sabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ialah Allah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahas setelah ayat yang ketiga, ya. Kita lanjut ke ketiga. Ayat yang ketiga, surat Toha ayat 14. Coba sekarang anak-anak baca bareng-bareng sama Pak Ayi. Ayo, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, sekarang dibaca artinya. Ya, dibaca artinya. Sungguh aku ini Allah, tidak ada sesembahan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Pintar, anak-anak. Ya, jadi ayat yang ketiga ini menjelaskan bahwa Allah itu ada dan sesembahan. Tidak ada sesembahan lain selain Allah, maka kita manusia harus menyembah Allah dan melaksanakan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambar yang pertama itu apa, Nana? Mengerjakan sholat. Jadi kita sebagai orang yang bertakwa harus melaksanakan sholat untuk mengingat dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
Belajar ngaji. Ini anak-anak kelas 4 belajar ngaji bareng-bareng. Yang ketiga, benar, ini berdoa. Jadi anak-anak kelas 4 berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang dicita-citakan, apa yang dipelajari itu diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu selanjutnya membayar zakat. Ini orang Islam itu wajib membayar zakat. Kalau zakat fitrah itu ketika puasa mau lebaran itu, kalau zakat mal itu nanti ketika nisabnya sudah terpenuhi. Selanjutnya apa? Menyantuni fakir miskin. Jadi adewe wong Islam kudu gelem sedekah nang ngene wong sing fakir miskin. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan, kita bisa berbagi kepada mereka yang kekurangan. Ini gambar yang keempat apa ini? Gambar selanjutnya ini. Nah, ini puasa. Jadi anak-anak kelas 4 ketika bulan Ramadan itu tidak boleh makan kalau siang, harus berpuasa. Nanti makannya kalau sudah waktunya berbuka. Selanjutnya ini apa? Anak-anak kelas 4 belajar bersama, belajar kelompok maupun belajar di sekolah ataupun belajar secara mandiri. Itu wajib. Kita belajar itu hukumnya wajib sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, coba sekarang kita simpulkan. Iya. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama silakan dibaca anak-anak. Iya, dibaca bareng-bareng. Terlihat? Kesimpulannya? Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, diucapkan dengan lisan, dibenarkan dilakukan dengan perbuatan. Benar. Yang kedua, selanjutnya Dalam Al-Quran terdapat dalil tentang Allah yang dalam surat ayat 24. Selanjutnya Al-Quran surat kepada Allah. Melaksanakan melaksanakan sholat 5 waktu, juga belajar bayar zakat. Lalu berpuasa. Selanjutnya menyantuni fakir miskin. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi contoh sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali, nggih, anak-anak nggih. Hanya beberapa contoh saja, nanti kalian harus bisa melaksanakan dan coba mencari contoh-contoh yang lain. Nah, anak-anak, demikian materinya. Coba kita akhiri, dengan membaca doa bersama-sama, nggih. Ikuti Pak Ayi.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka Amin. wa atubu ilaik. Amin. Anak-anak, demikian tadi materi kita hari ini ya. Minggu depan pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan materi beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ada kurang lebihnya sebentar. Nanti soalnya dikerjakan di link kelas kita nggih. Untuk nah, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ya. Anak-anak bisa memahami semuanya dan minggu depan kita lanjutkan materi selanjutnya. Ada kurang lebihnya Pak Ayi mohon maaf. Pak Ayi akhiri nggih? Kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.